Jadi nggak bikin itu ibu. Woi, baru. Wah, Ada buahnya. Nanti hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, wasrati rahimakumullah. Malam ini kita sudah melaksanakan salat Isya dan tarawih bersama-sama berjamaah yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita. Tidak semua mungkin orang bisa menikmati salat berjamaah bersama keluarga ini. Masih ada yang mungkin terpisah-pisah, masih ada yang mungkin tidak bisa berkumpul dengan segala macam kendalanya. Dan itu adalah nikmat yang harus terus kita syukuri. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliaulah satu-satunya tren kita yang bisa kita tiru segala aspek keteladanannya. Baiklah, pada malam ini karena menggantikan ya, ini seperti debu ya. Debu itu menggantikan air. Kalau misalnya tidak ada air maka diganti menjadi debu. Tayamum ya. Tentu saja kehebatan debu tidak mengalahkan kehebatan air ya. Jadi nanti kalau air ada, debu batal. Ngerti ya maksudnya ya? Baik. Kesempatan yang singkat malam ini kita akan sedikit membahas tentang menahan pandangan dan menutup aurat, yaitu ghaddul basar. Ya, ini adalah materi yang sangat penting sekali. Penting sekali bukan hanya untuk yang sudah menikah saja, bukan yang untuk belum menikah saja, tapi sudah menikah pun ini sangat penting sekali. Ya, tidak ada bedanya sebenarnya. Nah, Usrati rahimakumullah, kita bacakan dulu surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ini lebih dari setengah halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali aw at-tifli alladhi lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, usrati rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali dalam mengatur urusan hamba-hambanya orang yang beriman. Dalam rangka menjaga setiap muslim itu, ya, muslim dan muslimah, agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji, baik itu zina maupun sejenisnya, Islam memberikan tindakan antisipasi. Ya, jadi saking sempurnanya Islam itu membuat tindakan antisipasi, bukan hanya konsekuensi kalau sudah terjadi, tapi melakukan antisipasi sebelum mencegah zina itu terjadi. Nah, berupa syariat menahan pandangan atau yang biasa kita dengar dengan
ghaddul basar, dan syariat menutup aurat. Nah, dalil utama yang menjelaskan kepada kita tentang ghaddul basar ini yang barusan kita bacakan tadi, An-Nur ayat 30 dan 31. Perintah, nah ini ya. Perintah-perintah Allah itu pada umumnya diawali dengan misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, atau ya ayyuhan nas, kepada manusia pada umumnya. Tetapi di dalam perintah ini ya, Allah mengkhususkan memanggil dua perbedaan jenis hambanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki satu ayat khusus, dan yang perempuan juga satu ayat khusus, dipisahkan, dibedakan oleh Allah, tidak disamakan. Yang lainnya kan dipukul rata. Misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Enggak ada bilang wahai kalian yang laki-laki puasa, habis itu kalian perempuan puasa juga, enggak. Tapi di sini Allah pisahkan. Artinya ini adalah perintah yang mutlak, yang sangat penting kita perhatikan baik laki-laki maupun perempuan. Dan di sini kita lihat tadi di ayat tadi, perintah menjaga pandangan untuk laki-laki itu tidak sampai 2 baris. Ya, sedangkan perintah untuk perempuannya itu setengah halaman. Berarti memang perempuan ya itu lebih ditekankan lagi dalam menjaga pandangan dan menutup aurat. Nah, ini perlu kita sadari. Kita masuk ke ayatnya tadi. Ya ayyuhalladzi qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menahan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Zalika azka lahum, itu paling suci ya. Azka itu paling suci ya. Zaki itu suci ya. Kalau azka paling suci. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini kita lihat cukup di situ kalau perintah untuk laki-laki. Ya, menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Kita tahu hadis yang cukup populer juga, yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka itu adalah apa yang ada di antara dua bibir dan apa yang ada di antara dua kaki, yaitu lisan dan kemaluan. Nah, disinilah salah satunya, yaitu kemaluan juga harus kita jaga agar tidak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kenapa ada dibedakan yang setelah menikah atau sebelum menikah tadi ya? Kalau versi Ustaz Salim Afillah itu apa namanya? Ya masyarakat syabab itu ya. Ya masyarakat syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa, wahai pemuda, barang siapa yang di antara kalian telah mampu untuk ba'ah, ya, ba'ah ini secara bahasa artinya bergaul, ya, berhubungan suami istri. Artinya ketika seorang pemuda itu sudah balik, sebenarnya dia sudah bisa untuk menikah, tapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Nah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Barang kalau belum mampu, maka fa'alaikum bis-shaum, ya. Betul. Fa'ilam yastati' fa'alaikum bis-shiyam. Nah, itulah ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mampu, maka puasalah. Jadi maksudnya apa? Kalau kata Ustaz Salim Afillah tadi apa maksudnya gini? Masih ada yang kurang ya itu. Apa? Inau al-ghaddu. Itu dia. Fainahu aghaddu wa lil basar wa ahsanu lil faraj. Lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Ya, lebih menjaga kehormatan juga kemaluan. Jadi ini menikah itu lebih menjaga. Jadi ibaratnya gini, kalau menikah itu kita membangun benteng, sedangkan kalau nggak mampu kita puasa itu ibaratnya cuma tameng. Ya, ini kata permisalan dari Ustaz Salim itu. Jadi kalau misalnya orang hanya puasa terus sebanyak apapun puasanya, itu cuma tameng saja, tidak akan lebih kuat daripada benteng, seperti itu.
Nah, sekarang kita jelaskan yang perempuannya ya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Wanita pun juga diperintahkan khusus oleh Allah untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ini kita insyaallah sudah paham ya. Dan tidak boleh memperlihatkan, menampakkan perhiasannya atau ini maksudnya auratnya kecuali yang berhak ya. Kecuali yang berhak. Nah, siapa itu? Illa ma zahara minha itu kecuali apa yang biasa tampak ya. Yang biasa tampak itu adalah muka dan telapak atau pergelangan tangan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah dia panjangkan jilbabnya itu sampai menutupi dadanya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Nah ini ya. Janganlah dia perlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami, kecuali kepada ayahnya, kecuali au abai bu'ulatihinna atau kepada ayah suami, atau kepada abnaihinna, anak-anak mereka, au abna ibu ulatihinna atau anak-anak suaminya. Anak-anak suami ini maksudnya anak tiri ya. Au ikhwanihinna atau saudara laki-lakinya, au bani ikhwanihinna atau anak-anak saudara laki-lakinya atau ponakannya ya. Au bani akhwatihinna atau anak-anak dari saudara perempuannya. Au nisaihinna. Secara bahasa artinya nisaihinna ini adalah atau perempuan-perempuan mereka. Maksudnya apa? Adalah perempuan sesama muslim. Nah, ini kadang-kadang orang banyak yang belum tahu ya, mungkin anak-anak muda di luar sana, bahwa mereka kalau punya teman yang non muslim, jilbab pun mereka tidak boleh tampakkan kepada jilbab. Tidak boleh buka jilbab. Kalau misalnya dia main ke rumah temannya yang non muslim, tetap saja dia tidak boleh membuka jilbabnya ya. Nisaihinna, lalu au ma malakat aimanuhun atau terhadap hamba sahaya ya, hamba sahaya atau budaknya. Ini tetap adalah apa ya tadi itu ya, sekarang nggak ada lagi. Tetap adalah ini aurat yang biasa tampak, ini maksudnya ya. Illa ma zahara minha tadi masih dalam lingkup itu. Awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau ini maksudnya adalah ya minar rijal, yaitu laki-laki tua yang sudah tua yang ngikut gitu. Contohnya kalau di rumah Bangko tuh dulu siapa ada laki-laki dah tua sekali, datuk numpang tidur situ. Perempuan ya? Kakaknya. Oh, Kakak. perempuan. Nah, itu masih keluarga berarti. Ini tidak keluarga pun tidak bisa, tidak masalah gitu. Kalau tidak keluarga, misalnya udah tua sekali yang dia nggak punya ini lagi, nggak punya keinginan lagi terhadap wanita. Jadi itu tidak masalah, tetap aurat yang umum tadi ya. Awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum mengerti dengan aurat perempuan. Nah, ini pengelompokan yang harus dijaga ya. Banyak yang tidak tahu nih, apalagi musim kalau lebaran kita silaturahim ya. Ini susah kadang-kadang. Ketika kita silaturahim itu sepupu misalnya, sebenarnya tidak boleh bersentuhan tangan sepupu. Karena kecuali sesusuan ya, sepersusuan. Karena sepupu itu kan boleh menikah ya. Antar sepupu itu boleh menikah sebenarnya. Artinya dia haram untuk bersentuhan. Kalau dia menikah maka dia menjadi halal. Nah, lalu gini, fenomena yang terjadi itu biasanya kalau misalnya kita berkumpul keluarga besar, berkumpullah di sana sepupu-sepupu, sanak saudara semuanya. Kalau seandainya di hari pertama kita bertemu dengan sepupu kita itu, kita bersalam atau berjabat tangan dengan menjabat tangannya, mungkin kita masih segan, agak enak lah, nggak seperti ini misalnya gitu kan, kapan-kapan aja lah.
Lalu kapan-kapan itu nanti akan susah, semakin susah kita. Nanti suatu waktu besoknya kita nggak mau salaman, sebenarnya kita ini nggak muhrim itu misalnya. Nanti lebih susah lagi diterima. Kenapa? Kenapa kemarin mau menerima jabat tangannya? Kenapa baru sekarang itu? Makanya lebih baik kita dari awal memahamkan kepada saudara-saudara kita. Sampai-sampai Islam mengajarkan kepada kita di sini ayat yang selanjutnya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Bahkan perempuan itu tidak boleh dia menghentakkan kakinya, ya. Di zaman Rasul itu kan banyak para wanita itu memiliki perhiasan di pergelangan kakinya berupa gelang di kaki gitu. Tidak boleh dihentakkan kakinya itu supaya orang lain tahu, ya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar orang tahu apa yang tersembunyi di balik dalam kakinya itu. Nah, yang nggak boleh juga memberitahu orang, misalnya siapa ya? Harun ini tidak mau dicontohin, Fatih ya. Misalnya Fatih ini sudah menikah gitu kan. Istrinya punya banyak gelang emasnya di sini, tangannya penuh itu kan. Lalu di kakinya banyak juga gelang. Habis itu dia bisa jalan santai malah lari di tempat dia jalannya kan. Nah, kan tidak boleh bunyi gemerincingan. Itu tidak boleh ya, supaya orang tahu apa yang perhiasan yang ada dia simpan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang beriman agar kalian beruntung. Allah mengetahui di sini maksudnya apa? Sebelum ayat ini turun mungkin banyak syariat-syariatnya yang dilanggar oleh para sahabat di zaman itu, ya. Dan Allah langsung menawarkan gitu, langsung menyatakan bahwa watubu, taubatlah kepada Allah kalian semua ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini pernah kita dengar mungkin gini. Pandangan pertama adalah apa? Rezeki ya, yang sering kita dengar itu ya salah itu ya. Bukan pandangan pertama itu bukan rezeki. Maksudnya pandangan pertama itu adalah dimaafkan. Ya, pandangan pertama itu dimaafkan, bukan rezeki. Artinya itu adalah pandangan sepintas. Ya, misalnya Faruk bawa motor lalu mau berhenti di lampu merah. Rupanya orang di depan lampu merah motor di depan Faruk nih anak-anak cabe-cabean semua gitu kan. Lalu mau lihat kemana nih, bingung gitu kan. Terlihat tak sengaja yang di sini sekilas, langsung dialihkan pandangannya, maka nggak sengaja pertama itu dimaafkan, ya. Banyak ada yang lain lagi, semuanya masing-masing nggak sengaja kan, nggak mungkin itu kan. Nah, jadi tidak boleh, ya. Tetap yang pertama itu dan harus dialihkan. Kalau kita penasaran lagi ingin lihat lagi, itu bukan pandangan pertama lagi, itu pandangan berikutnya. Jangan kalian ikuti pandangan berikutnya. Nah, itu nauzubillah ya, tidak boleh, itu penasaran namanya. Bahkan ya kalau lebih mendalam lagi kalau kita baca, bahkan laki-laki melihat anak laki-laki yang lucu pun secara lama-lama itu tidak boleh. Bahkan sampai seperti itu. Apa istilahnya itu lupa. Ya kan beda ya, melihat senang dengan memandang. Nah, memandang itu ditatap lama itu tidak boleh. Ya, bahkan seperti itu ya, walaupun dia laki-laki, sampai sebegitunya Islam menjaga dan mengantisipasi. Jadi tidak boleh. Pernah dulu Rasulullah SAW sedang membonceng Ali bin Abi Thalib ya, naik unta ya, bukan naik CBR ya. Jadi naik unta, Ali di depan Rasul. Lalu ada seorang wanita yang juga sedang naik unta, dia juga membonceng anak perempuannya. Jadi yang wanita ini dia mendekati Rasulullah karena ada yang ingin dia sampaikan. Dari kejauhan Ali ini masih kecil ya, melihat wanita itu yang anaknya ya, mungkin cantik, mungkin anak wanita tadi. Lalu karena Ali itu menatap wanita itu secara mendalam lama-lama, Rasulullah memegang kepala Ali, langsung dialihkannya ke tempat arah yang lain ya, bukan dipatahin. Jadi mungkin Ali belum ngeh, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum ngeh. Dilihatnya lagi, ya,
Lalu dipegang lagi oleh Rasul kepala Ali, dialihkan lagi ke tempat lain, baru Ali bin Abi Thalib paham seperti itu. Artinya dia tidak boleh memandangnya seperti itu. Ya, ini banyak sekali ya, termasuk kalau sudah menikah ya. Justru yang menikah ini makanya dosanya atau konsekuensi lebih besar lagi kalau masih tidak menjaga pandangan. Zina saja itu ya, kalau orang yang sudah menikah hukumannya dirajam. Sedangkan yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Kenapa? Orang yang sudah menikah ini sudah jelas ada yang halal bagi dia, masih juga yang haram dicarinya. Ya, itu nauzubillah. Jadi harus berhati-hati kita, apalagi di zaman sekarang ini. Rasa-rasanya ya, kayak mana ya? Susah sekali kalau tidak dalam sehari itu, susah sekali kalau nggak ada melihat aurat ya, meskipun hanya rambut gitu. Nah, itu luar biasa. Kita pergi aja keluar, nah, langsung nampak. Kita lihat saja HP itu langsung nampak. Kan buka YouTube iklan apapun itu langsung nampak. Nah, itu memang di zaman sekarang. Namun kita menjaga pandangan ini jangan pula berlebihan. Maksudnya gini, berlebihan itu misalnya berbicara dengan seorang wanita lalu yang bukan mahram, lalu dia ya tidak dilihat sama sekali, misalnya tengoknya ke sini terus gitu kan, yang satunya lagi tengoknya ke sana lagi kan. Nah, itu kan agak aneh pula itu kan. Nah, tetap berhati-hati, asalkan pandangannya tidak diikuti dengan syahwat. Intinya memandang lah. Kalau melihat biasa sekilas ya, seperti misalnya kita belajar di kelas sama murid-murid yang perempuan. Nah, nanti kan bukan berarti nanti muridnya karena ghadul basar tidak boleh melihat gurunya. Gurunya karena ghadul basar tidak boleh melihat muridnya. Tidak sampai seperti itu. Ada pula ya terjadi ya, pernah di Padang rasanya. Sering diceritakan senior dulu kan. Ada ikhwan ini jalan di suatu tepi jalan. Dia di ujung jalan sana nampak akhwat akan jalan ke arah dia juga, dia akan berselisih nih gitu, nah akan berselisih, saking saling menjaga pandangannya gitu kan, melihat ke samping, melihat ke atas gitu kan, nggak dilihat lagi supaya nggak nampak ini ya, ini ikhwan akhwat saling menjaga. Rupanya terdengar suara biur gitu, akhwatnya jatuh dalam got gitu kan, akhwatnya jatuh dalam got, ya mau nggak mau dia akhirnya nggak ada orang lain di sana, nggak mungkin ikhwannya lari aja gitu kan. Nah, akhirnya dibantu kan, nggak mungkin ditinggalkan pula ini kan, gotnya dalam itu akibat terlalu ini pula ya kan, ya jalan aja anggap nggak ada gitu kan. Nah ya, supaya seperti itu ya, jangan sampai karena berlebihan. Itu ada pula orang yang kalau kita berinteraksi dengan orang pada umumnya, kalau kita terlalu berlebihan seperti itu, orang malah ilfil pula ya sama kita, dan orang malah menolak nilai-nilai dakwahnya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dan kita terjaga mata kita. Sering kita dengar apa? Dari mata turun ke hati ya. Benar kan? Nah, jadi pandangan-pandangan yang tidak halal itu adalah seperti panah setan. Ya, panah setan cepat sekali bisa masuk, dan kalau misalnya sudah tertancap mata kita dengan panah-panah setan itu, meskipun berhasil kita mencabutnya, bekasnya itu pasti ada. Ya, jadi kita berhati-hati agar terhindar dari segala yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mar lagi. Mar. Ya. Maka tidak terjadi dijawab. Umar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Di Assalamualaikum warahmatullahi Makatuh.